Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi MM kami yang bertemakan fungsi komposisi. Baiklah, mari kita mulai. Fungsi komposisi. Di fungsi komposisi ini terdapat dasarnya, yaitu marilah kita jabarkan. Mula-mula terdapat X. X adalah anggota domain F dan dipetakan oleh F kebayangan X, yaitu Fx. Setelah adanya Fx, kemudian Fx dipetakan lagi oleh G ke G Fx. Dengan demikian, fungsi komposisi G lingkaran F adalah pemetaan dari X, anggota domain F, oleh fungsi F, kemudian bayangan F fungsi X dipetakan lagi oleh G ke G fungsi Fx. Uraian tersebut memperjelas definisi berikut. Poster. 3. Marilah kita mulai tadi. Misalnya terdapat fungsi F yang bernilai 2x tambah 1, dan nanti diberikan juga fungsi G yang bernilai misalnya 5x ditambah 3. Dari sini akan timbul pertanyaan, apa itu G lingkaran F? Dengan metode yang kita dapatkan sebelumnya, kita mendapat rumus G lingkaran F sama dengan G fungsi Fx. Setelah sampai sini, kita masukkan angka-angka yang telah ada di soal tadi. Awalnya kita masukkan dulu fungsi Fx-nya. Setelah dapat seperti ini, domain X yang berada pada fungsi Gx kita gantikan dengan nilai dari Fx. Setelah dapat seperti ini, kita langsung selesaikan saja. 5 dikali 2x dan 5 dikali plus 1. Setelah dikalikan, kita mendapatkan hasil seperti ini. Jika ada yang bisa disederhanakan, ditambah, dikurang, dibagi atau dikali, kita selesaikan saja. Ini adalah salah satu contoh penerapan fungsi yang telah kita dapatkan pada penjelasan sebelumnya. Sejenak lagi, fungsi Fx, Gx, dan yang ditanya G lingkaran F. Jika nanti di soal yang ditanya adalah F lingkaran G, maka kita tinggal memperbalik situasinya saja. Kita pertama tulis F dalam kurung G X. Kita masukkan lagi fungsi nilai Gx-nya. Setelah ini, masukkan nilai dari fungsi Fx ke dalam X Gx.
Sama seperti yang tadi, kita selesaikan hasil yang kita dapat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa G lingkaran F tidak sama dengan F lingkaran G. Baiklah, setelah tadi kita menemukan sifat komutatif yang bisa disebut F lingkaran G tidak sama dengan G lingkaran F. Sekarang kita akan membahas sifat asosiatif. Yang tadi sifat komutatif, sekarang kita akan bahas tentang sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif terjadi apabila terdapat lebih dari dua fungsi, atau bisa juga tiga fungsi. Contohnya seperti setelah kita lihat di sini terdapat tiga fungsi, dan nanti yang ditanyakan bisa jadi adalah F lingkaran G lingkaran H. Bagaimana menyelesaikan pertanyaan ini? Setelah menyelesaikan pertanyaan ini terdapat dua cara yang nanti akan disebut dengan sifat komutatif. Di sini kita mulai memiliki fungsi f(x) yang bernilai 2x tambah 8, gx yang bernilai 7x tambah 1, hx yang bernilai 2x tambah 6. Baiklah, mari kita coba menyelesaikan soal tersebut. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama adalah kita menyelesaikan f bundaran G terlebih dahulu sebelum menyelesaikan nilai hx-nya. Yang kedua, menyelesaikan G hx-nya terlebih dahulu sebelum f. Kita dapat lakukannya di dua jalan ini. Baiklah, mari kita coba dengan jalan yang pertama terlebih dahulu. Kita selesaikan f bundaran G terlebih dahulu. Pertama kita letakkan f dan fungsi gx. Kita kesampingkan dulu bundaran h-nya. Bundaran h akan dicari setelah kita menemukan hasil dari f fungsi gx. Kita masukkan nilai gx ke dalam f. Gx menggantikan nilai x di dalam fungsi x. Kita masukkan ke fungsi efeknya. Kita sederhanakan atau selesaikan.
Setelah mendapatkan hasil dari f fungsi gx, kita masukkan hasil tadi ke dalam h fungsi x. Nilai hx yang tadi 2x tambah 6 kita masukkan ke menggantikan x pada 14x tambah 10. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini hasil ini didapat dengan rumus yang pertama. Kita harus mencari FOG terlebih dahulu. Setelah nilai FOG ditemukan, di sini kita masukkan nilai OH-nya menggantikan nilai X di hasil FOG. Lalu bisa kita dapat hasil seperti ini. Setelah penjelasan dari rumus yang menggunakan rumus yang pertama, kita dapat menggunakan rumus yang kedua. Dengan menggunakan rumus ini, kita mencari G fungsi Hx terlebih dahulu. Sedangkan yang ini mencari fungsi F fungsi G terlebih dahulu. Baiklah, mari kita coba cara yang kedua. Kita kesampingkan dulu fungsi F-nya. Kita masukkan nilai Hx yang telah ada di soal. X tambah 6 ini kita masukkan ke dalam nilai X pada Gx. Setelah ini kita masukkan, kita selesaikan soal ini. Setelah menemukan hasil G fungsi Hx, kita masukkan ke nilai Fx-nya. Hasil yang kita dapatkan dari F bundaran G bundaran H X sama dengan hasil yang kita peroleh pada F lingkaran G lingkaran H dan lingkaran F lingkaran G lingkaran H yang pertama. Dengan rumus yang pertama sama dengan rumus yang kedua. Di sini tadi kita mendapatkan 28x ditambah 94. Menggunakan cara yang kedua, kita mendapatkan 24x ditambah 28x ditambah 94. Dari kedua ini, kita dapat mengetahui sifat kedua dari fungsi komposisi, yaitu adalah sifat asosiatif.
hubungan antara kedua ini dapat disebut hubungan asosiatif. Bisa kita lihat lagi jika belum mengerti. Pada rumus yang pertama, f benaran g dikerjakan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke fungsi hx. Sedangkan yang ini pengerjaan fungsi g fungsi hx sebelum dimasukkan ke fungsi f. Itulah tentang fungsi asosiasi. Setelah kita tadi membahas dua fungsi yang lain, masih ada sifat yang hanya kita akan kaji sedikit saja, yaitu sifat identitas. Di sifat identitas ini, jika diberikan nanti sebuah fungsi f dan sebuah fungsi identitas i dengan f bundaran i dan i bundaran f tak terdefinisi, maka berlaku sifat identitas, yaitu f bundaran i sama dengan i bundaran f sama dengan fx. Jadi kesimpulannya pada fungsi komposisi ini memiliki tiga sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif, asosiasi, dan identitas. Asosiatif. Fungsi komposisi menggunakan tiga sifat ini untuk penelitian soalnya. Baiklah, mari kita masuk ke contoh soal. X sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan 3x plus 8. Dan jika ditanya yang pertama yaitu f bundaran g dan yang kedua g bundaran f. Mari kita selesaikan soal yang pertama yaitu f bundaran g. F bundaran g, x sama dengan f dalam kurung gx. Kita tulis dulu f dan gx nya berapa, yaitu gx nya sama dengan 3x plus 8. Dan selanjutnya kita masukin lagi nilai f. Nilai f yaitu 2x plus 5. X di sini kita akan masukkan nilai gx di sini. Selanjutnya akan kita jumlahkan. Dan inilah hasil dari nilai f bundaran g. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua yaitu g bundaran f. Sama seperti ini, kita buat dulu g bundaran f. Efeknya kita masukin terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan nilai g yang tadi, yaitu 3x plus 8. Selanjutnya kita operasikan. Dan inilah hasil dari nilai g bundaran fx. Jika ada soal yang tanya seperti ini, f bundaran g bundaran h. Dan jika nilai hx-nya telah diketahui, yaitu 2x plus 7.
Selanjutnya kita tadi telah diberikan rumus, yaitu rumusnya sama dengan F bundaran G dan bundaran H. Selanjutnya tadi kita telah diketahui nilai FOG itu, yaitu nilai FOG tadi 6x plus 21. Jadi kita masukkan ke sini 6x plus 21. Dan nilai AX nya telah kita ketahui juga, yaitu 2x plus 7, dan selanjutnya kita masukkan juga. Selanjutnya nilai dari HX tersebut kita X di F bundaran D ini kita gantikan dengan nilai HX nya. Jadi 6 selanjutnya kita operasikan. Dan inilah hasil dari nilai F bundaran G bundaran H. Sekian, terima kasih. Nah, bos. Lanjutkan, setelah tadi mempelajari fungsi komposisi, maka berikutnya kita akan mempelajari fungsi inverse. Kita jelaskan penelitiannya. Himpunan A, B dinyatakan dengan F. Jadi himpunan A dinamakan dengan X dan B dengan Y dinyatakan dengan F, sehingga mendapatkan persamaan F X sama dengan Y. Berikutnya, jadi fungsi F relasi himpunan A dan B. Jadi fungsi F relasi A X B Y relasi dari F, sehingga mendapatkan persamaan F inverse Y sama dengan X. Berikutnya kita akan berikan contoh dari fungsi inverse setelah kita pelajari sebelumnya. Jadi contohnya, misalnya diketahui fx sama dengan 4x ditambah 7. Carilah f inverse x. Jadi mula-mula penyelesaian kita ketahui bahwa rumus fx sama dengan y. Jadi fx diketahui 4x ditambah 7. Jadi diganti dengan y, jadi y sama dengan 4x ditambah dengan 7. Kemudian setelah mendapat seperti ini, kita jadikan x yang di depan jadi x sama dengan y dipindahkan ke kanan, jadinya y jadi min 7 per 4. Didapatkan seperti ini, jadi f inverse y sama dengan y min 7 per 4. Sedangkan kita disuruh mencari f inverse x. Jadi tinggal digantikan variabel saja. F inverse x sama dengan x negatif 7 per 4. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Misalnya diberikan contoh, diketahui f bundaran g x sama dengan 6x min 11 per 5 min x. Carilah, tentukan f bundaran g inverse x. Maka langkah utama yang harus dicari adalah penyelesaian f bundaran g x diganti dengan y, sehingga y sama dengan 6x min 11 per 5 min x. Setelah seperti ini dikali y dikali dengan 5 min x. Jadi y dikali 5 min x sama dengan 6x min 11. Setelah itu dikali y dikali 5 dan y dikali negatif x. Jadi 5 dikali y dikali 5y dikali min x y sama dengan
6x negatif 11. Setelah mendapatkan seperti ini, x sama dengan x, jadi masing-masing x sama dengan x, jadi 6x dipindahkan ke ruas sendiri, jadi 6x ini jadi positif, jadi plus positif xy sama dengan 5y dipindah ke ruas kanan, jadi 5y sama 5y negatif 11 menjadi positif 11. Kemudian dikali x dipindahkan jadi x dikali 6 ditambah y sama dengan 5y plus 11. 6 dikali x 6x dan y dikali x sama dengan xy. Setelah dapatkan bentuk seperti ini, x nya seperti ini jadi 5y plus 11 per 6 plus y. Saya mendapatkan x sama dengan 5y plus 11 sama dengan per 6 plus y. Jadi f bundaran g inverse x sama dengan 5y plus 11 per 6 tambah y. Sedangkan kita disuruh untuk mencari f bundaran g inverse x. Jadi variabel y diganti dengan variabel x. Sehingga f bundaran g inverse x sama dengan 5x ditambah 11 per 6 tambah x. Itulah presentasi dari kami, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.